Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan. Pagi ini Engkau mengumpulkan kami, agar kami memuji dan diingatkan akan kebesaran-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan dalam segala tantangan hidup, dipulihkan dari segala sakit dan kegagalan, dan disegarkan untuk setia mengikuti-Mu. Kiranya ibadah kami menjadi persembahan bagi-Mu. Berkatilah setiap saudara kami pada pagi hari ini. Pakailah Bapak Pendeta Esentan untuk menyampaikan firman-Mu. Inilah doa kami yang kami minta dalam nama Yesus Kristus. Amin. Di dalam dunia ini kita adalah musafir yang kerap, melangkahkan kaki tanpa tahu apa bahaya yang ada di hadapan kita. Tanpa tuntunannya kita pasti tersesat dan terjerumus. Dalam setiap bahaya yang menanti di hadapan kita, terangnya adalah tuntunan kita, jalannya adalah harapan kita. Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya yang kita butuhkan di sepanjang masa, karena bersamanya ada terang abadi. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala untuk berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini kembali kita beribadah untuk mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, kami pagi mengucap syukur atas kasih Tuhan, Roh Kudus pimpin kami dapat beribadah untuk dengar sabda firman Tuhan. Roh Kudus pimpin hamba-Mu, pakai bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah pada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada tema khotbah kita pada pagi ini, ambruknya rohani. Dalam kitab Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Itulah puisi yang ditulis oleh Daud. Saudara-saudara kasih Tuhan, banyak orang Kristen yang tampaknya kuat di luar, tetapi di dalamnya rapuh secara rohani. Mereka tetap ke gereja, mereka melayani, mereka tetap senyum, tetapi hati mereka kering, reti, bahkan hampir menyerah. Itulah yang kita disebutnya ambruknya rohani. Saudara-saudara kasih Tuhan, doa terasa hambar. Firman Tuhan tidak lagi menyentuh hatinya. Ibadah dijalankan dengan rutinitas setiap minggu, bahkan ikut persekutuan, bahkan ikut PA. Dan hidupnya penuh dengan beban, kehilangan arah. Bahkan ingin berhenti berjuang untuk terus-menerus untuk menjalankan rutinitas seperti ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita lihat di Alkitab, Elia, setelah Elia mengalami kemenangan di Gunung Karmel, Elia justru ketakutan karena diancam oleh Isabel. Ia lari ke padang gurun, duduk di bawah pohon ara, lalu berkata, cukuplah sudah, ambil nyawaku ya Tuhan. Elia capek, karena dia baru selesai. Ya Tuhan pakai Elia untuk melawan 450 Nabi Baal. Tuhan habiskan semua Nabi Baal itu. Ketika selesai itu, bahkan Isabel mengancam Nabi Eli, engkau juga akan sama nasib seperti mereka. Nah saudara kasih Tuhan, orang manusia itu akan capek ketika sesuatu yang berjuang, sesuatu yang sudah dia lakukan, sesuatu yang sudah dia jalankan, ternyata tidak selesai-selesai. Akhirnya Elia mengalami ambruknya rohani, takut, ingin menyerah, merasa hidupnya tidak berarti lagi. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan begitu luar biasa baik. Tuhan memberikan Elia makanan istirahat. Lalu berbicara dengan suara lemah lembut untuk memulihkannya. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari Elia? Pelajaran kita bisa ambil adalah Tuhan tahu kapan kita lelah. Dia akan memulihkan kita. Bukan dengan suara keras, tapi dengan suara yang lemah lembut. Saudara-saudara kasih Tuhan, ambruknya rohani adalah ketika jiwa kita lelah. Kebanyakan
persoalan-persoalan yang kita hadapi yang tak kunjung selesai. Itu buat jiwa kita lemah. Iman kita goyah. Semangat kita padam. Kita masih bisa beribadah, masih bisa melayani, tetapi di dalam hati kita sudah kosong, hambar, dan tidak ada kekuatan. Inilah kondisi di mana seseorang merasa Tuhan jauh, doa tidak dengar, hidupnya kehilangan arah. Pertanyaan penting, saudara, bagaimana kita bisa bangkit ketika rohani kita ambruk? Ada berapa hal yang membuat orang percaya jatuh dalam kondisi rohani yang lemah. Yang pertama, tekanan hidup yang sangat berat. Masalah keuangan, ekonomi, itu sangat menentukan dia punya kehidupan dengan tekanan hidup. Yang tak kunjung bisa bayar utang. Tak kunjung bekerja keras tapi tidak menghasilkan. Dengan cara apapun semuanya gagal. Kedua, penyakit tak kunjung sembuh. Ketiga, masalah keluarga yang bisa membuat dia imannya goyang. Masalah keluarga, masalah beban anak, beban suami, beban istri, itu membuat dia imannya goyang. Gejala orang yang ambruk rohani, kehilangan sukacita dalam doa. Ketika membaca firman Tuhan, tidak ada sukacita. Mudah marah, sensitif, mudah tersinggung, gampang putus asa. Merasa Tuhan jauh dan doa tidak didengar. Lebih sering mengeluh daripada mengucap syukur. Hidupnya tanpa gairah. Hanya ikut arus saja setiap hari. Dan saudara-saudara kasih Tuhan, respon Tuhan terhadap orang-orang yang ambruk rohani. Inilah kabar baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan ketika kita sedang ambruk rohani. Tuhan mendekat kita dengan kasih-Nya. Di Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia akan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Di saat kita rapuh, justrulah Tuhan Yesus hadir lebih dekat. Di saat kita tidak pakai kekuatan kita lagi. Di saat kita tidak bisa apa-apa lagi, disitulah Tuhan mulai bekerja. Tahukah saudara, ketika kita tidak bisa apa-apa lagi, maka disitulah Tuhan akan bekerja buat saudara. Tuhan akan membereskan semua persoalan saudara. Tuhan akan membereskan keuangan saudara. Tuhan akan buka jalan kepada saudara. Saudara kasih Tuhan, dalam kitab Yesaya 40 ayat 29, 31, ayat 29, Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31, tetapi orang-orang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara kasih Tuhan, ini firman Tuhan. Ketika kita bersama Tuhan, kita menyerahkan semua kepada Tuhan, kita sudah tidak bisa buat apapun. Tuhan memberikan kita melihat bagaimana Tuhan berperang, bagaimana Tuhan bertindak. Seperti apa yang terjadi dalam Daud. Daud sering merasa jiwanya tertekan dan hancur. Ia berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku. Berharap kepada Allah. Gejala ambruk rohani, perasaan ditinggal Tuhan, dikejar-kejar musuh, hidup di dalam air mata yang bertubi-tubi keluar dari mata. Tindakan Tuhan, Daud mengingatkan kasih setia Tuhan dan memilih untuk tetap berharap. Nah, pelajaran apa yang kita bisa dapat dari Daud? Ketika Daud jiwanya ambruk, dia ingat janji Tuhan. Jangan hanya melihat keadaan, tetapi pegang janji Tuhan. Maka Daud bangkit seperti Raja Wali. Saudara-saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi ketika manusia dia punya rohani ambruk? Tuhan menegur dengan kasih. Seperti Yesus menegur Petrus. Mengapa engkau bimbang? Tegur itu bukan menghukum, tetapi mengingat supaya imannya kembali teguh. Saudara kasih Tuhan, kita lihat Petrus. Seperti Yesus menegur Petrus, mengapa engkau bimbang? Tegur itu bukan hukum, tetapi mengingat supaya imannya kembali teguh.
ketika Yesus berjalan di atas air, Yesus menyuruh Petrus untuk jalan di atas air. Tetapi ketika Petrus bisa jalan di atas air, waktu dia mandang Yesus, dia tetap bisa jalan. Ketika dia pandang ke kiri ke kanan, maka Petrus tenggelam. Tapi segera Yesus mengulurkan tangan untuk mengangkat Petrus naik. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, Yesus pernah tanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus katakan, engkau tahu Tuhan, aku sangat mengasihimu. Tapi Yesus berkata, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Ketika Yesus ditangkap, Petrus mulai menyangkal dia 3 kali. Kenapa? Karena Petrus takut. Itulah ambruknya rohani. Iman goyang, gagal mempertahankan pengakuannya Tuhan Yesus sebagai Tuhannya. Saudara kasih Tuhan, jalan keluar dari ambruk rohani apa? Bagaimana kita bisa kembali? Pertama, datang kepada Tuhan dengan jujur. Jangan pura-pura kuat. Katakan apa adanya, seperti Daud dalam Mazmurnya. Hatiku hancur, tetapi engkaulah Tuhan gunung batuku. Kembali menatap kepada Yesus. Ya, kita Ibrani 12 ayat 2. Mari kita melakukan dengan mata kita tertuju kepada Yesus. Saudara-saudara, izinkan Roh Kudus mengisi seluruh hidup kita. Roh Kuduslah yang akan menyegarkan hati kita, memberikan kita sukacita baru, menyalakan kembali api iman, dan bangun kembali persekutuan dengan firman Tuhan. Doa, mulai dari doa sederhana, renungkan singkat, tetapi hati kita tetap terbuka, terus mengundang Tuhan Yesus, mengundang Roh Kudus, mengundang hadirat Tuhan ke dalam jiwa kita. Jangan menyendiri, tetapi cari dukungan saudara-saudara iman. Yeremia hampir berhenti bernubuat, tetapi firman Tuhan seperti api dalam tulangnya. Tuhan pakai orang lain untuk menompangnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, penutupan dan khotbah ini, ambruk rohani bukan akhir segalanya. Justru saat kita lemah, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dialah gunung batu kita. Mazmur 73 ayat 26 berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Elia dipulihkan, Daud diteguhkan, Petrus diangkat kembali, Ayub juga dipulihkan 2 kali, Yeremia dikuatkan untuk terus bernubuat. Itulah kuasa Tuhan. Ketika kita tidak bisa apa-apa, Tuhanlah yang berperang untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu. Dalam situasi keadaan kami yang lemah ini, dan ambruknya rohani kami, Engkaulah menguatkan. Engkau terus memberikan kami kekuatan. Engkaulah terus memelihara kami. Engkau terus mengasihi kami. Engkau mengajar kami untuk menyerahkan semua kepadamu. Ketika kami tidak bisa buat apapun lagi, kami serahkan semua kepadamu. Engkau selalu dengar doa kami. Tidak satu detik pun Engkau meninggalkan kami. Roh Kudus selalu pimpin kami. Undang Roh Kudus, undanglah hadirat Tuhan. Dan terus membaca firman-Nya. Dan Tuhan akan berperang untuk kami. Kami percaya Tuhan sangat mengasihi kami. Bahkan salib pun sudah menjadikan kami hidup kekal. Semua ini kami letakkan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, ambruknya rohani karena kelelahan. Ambruknya rohani karena kecapean. Semua saudara sudah lakukan. Ayo mari kita belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan. Mari kita undang Roh Kudus ke dalam hidup kita. Undang hadirat Tuhan dalam hidup kita. Undanglah kasih setianya dalam hidup kita. Terus tekun, jalanku terus apa yang Tuhan sudah buka. Pegang janji Tuhan. Semuanya Tuhan yang akan membereskan. Tuhan Yesus memberkati.